Jemaat kami undang untuk berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah memasuki minggu kedua bulan katekesi liturgi. Di dalam ibadah bulan katekesi liturgi ini, kita diajak untuk semakin dapat menghayati kasih serta kemurahan Tuhan Allah melalui sebuah perjumpaan antara Tuhan Allah dan umat-Nya. Oleh karena itu, mari bersama menyatukan hati mengucap syukur kepada Tuhan. Hai, mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umat-Nya Yang Maha Esa. Mulia namanya, tahtanya megah. Ibadah kita berlangsung dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadi sumber pertolongan kita. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, perjumpaan dengan sesama di dalam ibadah menjadi kesempatan bagi kita untuk semakin menghayati kemurahan Tuhan Allah yang tercurah melalui kehidupan persekutuan. Adapun kasih serta kemurahan Tuhan ini sudah semestinya mendorong orang percaya bersedia mengasihi sesama dengan sukacita. Tema ibadah minggu ini adalah menjadi komunitas yang mengampuni, mengingatkan kita pada salah satu panggilan serta konsekuensi sebagai orang yang telah menerima kemurahan Tuhan yang berkenan mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Oleh karena itu, marilah kita memuji dan bersyukur kepada Tuhan yang telah mengasihi kita. Yesus, pujilah Juru Selamat.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang telah menerima kasih serta kemurahan Tuhan Allah melalui pengorbanan Kristus Yesus, kita menerima panggilan yang demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan jiwamu dan segenap akal budimu, serta kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Marilah dengan kerendahan hati kita membawa segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan karena belum mampu melakukan perintah-Nya, serta memohon pengampunan atas segala dosa serta pelanggaran kita. Doa pribadi untuk kita semua. Ya Tuhan Allah, kami mengakui dan menyadari belum bisa melakukan perintah-Mu secara sempurna dan seutuhnya. Kami menyadari, kami mengakui akan keterbatasan dan dosa kami. Ketika kami belum bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan belum bisa mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri sendiri. Saat ini segala sesuatunya kami akui di hadapan-Mu ya Tuhan, dan kami juga memohon pengampunan dosa. Di dalam Kristus Yesus kami memohon pengampunan dosa. Amin. Jemaat kami undang berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkenan mengampuni segala dosa-dosa kita, seperti yang dinyatakan dalam berita anugerah yang demikian. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita
ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepadamu Tuhan, janji setiamu memelihara kehidupan kami. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami akan menerima firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, menyiapkan diri kami untuk menyambut firman-Mu. Mampukan kami untuk mengerti, memahami, serta tergerak hati untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari, supaya nyata benar bahwa firman-Mu menjadi sarana pemelihara kehidupan iman kami. Ya Tuhan, kami siap menerima firman-Mu, maka bersabdalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar,
ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta memberlakukannya dalam seluruh hidupnya. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki minggu kedua bulan katekise liturgi yang mengajak kita untuk terus menghayati secara mendalam makna dari ibadah yang kita lakukan. Dan tema yang akan kita renungkan adalah menjadi komunitas yang mengampuni. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini kita bertepatan dalam bulan katekise liturgi, dan ketika saat ini kita juga menghayati ibadah yang kita lakukan, maka sebenarnya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan itu adalah suatu bentuk kemurahan yang besar dari Tuhan. Jadi mengapa kita bisa beribadah? Karena kemurahan Tuhan. Ya, bagaimana tidak? Bukankah sebenarnya kita ini tidak layak untuk datang kepadanya karena dosa kita? Namun dengan demikian, Tuhan masih berkenan untuk mengundang kita, menyapa kita, dan hadir untuk menyertai kita. Bahkan sebagai bentuk kemurahannya, Dia melayakkan kita. Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Dan kita harus ingat bahwa kita ini adalah persekutuan bersama orang-orang yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan terlebih dahulu. Jadi sebagai gereja, kita itu bukan kumpulan orang-orang suci, tetapi kita ini adalah orang-orang yang sudah menerima pengampunan. Bukan diri kita suci, tetapi kita menjadi suci karena kita disucikan Tuhan. Karena kita diampuni Tuhan, maka kita menjadi suci. Jadi kita harus sadar bahwa kita ini adalah persekutuan bersama orang-orang yang sudah
menerima pengampunan dari Tuhan. Nah, jika demikian, bukankah mengampuni orang lain itu sudah menjadi suatu kemestian? Karena kita adalah orang-orang yang sudah terlebih dahulu menerima pengampunan. Sehingga mengampuni sesama, mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita itu adalah suatu kemestian dan itu harusnya menjadi gaya hidup kita. Bukankah seperti itu seharusnya? Namun kenyataannya mengapa kita masih sulit untuk melakukan? Mengapa kita masih sulit untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di Matius pasal 18, Yesus Kristus mengajar kepada para muridnya dan pengikutnya yang lain tentang bagaimana mengasihi dan mengampuni sesama. Ajaran tentang mengasihi tersebut mencakup beberapa hal yang terkait, yaitu bagaimana seseorang harus kemudian bersikap rendah hati dan sadar diri bahwa setiap orang itu rapuh dan punya kemungkinan untuk tersesat, untuk terhilang, untuk mengambil pilihan jalan yang salah atau tidak sesuai dengan ketentuan yang Tuhan ajarkan, dan juga ada kemungkinan untuk berbuat salah kepada sesamanya. Jadi kalau kita telisik dari awal, pasal 18 sudah menggiring atau mengajak untuk bagaimana sebagai murid Kristus, sebagai pengikutnya itu untuk mengasihi dan mengampuni sesamanya. Nah, dalam berbagai kemungkinan tentang kelemahan yang dialami manusia, nah di sini rupanya Petrus punya pergumulan tersendiri perihal bagaimana memberi pengampunan kepada sesama. Petrus sampai-sampai ingin menentukan batasan menurut dirinya sendiri. Jadi dia semacam mengungkapkan apa yang menjadi batasan dirinya, ukuran yang dia pakai untuk bagaimana mengampuni orang, dengan asumsi bahwa yang namanya kesabaran pasti ada batasnya. Mengampuni satu kali saja terkadang menjadi suatu perkara yang berat, menjadi sesuatu yang tidak mudah, apalagi memberi pengampunan sampai 7 kali. Jadi kalau digambarkan mungkin menurut ukuran Petrus, kalau dia bisa mengampuni seseorang sampai 7 kali, karena 1 kali mengampuni saja itu sulit, berat. Kalau bisa mengampuni sampai 7 kali, wah, itu suatu prestasi yang luar biasa. Itu menurut angan-angan Petrus. Sehingga dia bertanya, sampai berapa kali aku harus mengampuni sesama yang bersalah, yang berdosa kepadaku? Sampai 7 kali? Namun ternyata Yesus menjawab, dan itu berbeda dengan anggapan Petrus. Yesus tidak setuju dengan batasan 7 kali seperti yang dilontarkan Petrus. Jawab Yesus adalah melainkan sampai 70 kali 7 kali. Dan sebenarnya itu memiliki makna. Kadang ada beberapa orang yang mencoba menghitungnya. Kalau 70 kali 7 kali itu berapa sih? Apakah itu 70 kali 7 atau 77 kali? Kalau di keterangan Alkitab memang 70 kali 7 atau 77 kali. Tetapi persoalannya atau titik penekanannya bukan pada jumlahnya. Justru jawaban yang dilontarkan Yesus adalah memiliki makna bahwa mengampuni itu tidak ada batasannya. Jadi 70 kali 7 kali itu tidak perlu terus dikalikan, karena memang bukan untuk mencari berapa kalinya. Justru itu memiliki makna bahwa Yesus beranggapan bahwa memberi pengampunan itu tidak ada batasnya. Kalau pengampunan itu ada batasnya,
kita sebagai manusia cilaka sendiri. Bagaimana kalau itu diterapkan Tuhan Allah bagi kita? Apakah kita akan selamat? Kalau pengampunan itu ada batasnya, dan itu diterapkan oleh Tuhan untuk kita binasa. Nah, maka selanjutnya Yesus menjelaskan perihal memberi pengampunan itu yang tidak ada batasnya, itu menggunakan perumpamaan. Ada seorang raja yang kemudian mengadakan perhitungan dengan hambanya yang punya hutang 10.000 talenta. Karena hamba itu tidak mampu melunasi, maka ia dan anak istrinya harus dijual dan juga harta miliknya untuk membayar hutang. Itu konsekuensinya. Jadi kalau pengampunan tadi ada batasnya, konsekuensinya tadi bahwa dia dan anak istrinya harus dijual. Dan segala yang ada padanya sebagai milik juga harus dijual. Sehingga dia tidak punya apa-apa lagi, dan itu pun kalau dihitung, kalau diukur, belum mampu melunasi hutang sebesar 10.000 talenta. Maka kemudian hamba tadi meminta belas kasih kepada raja, karena sampai seumur hidup pun dia tidak akan pernah mungkin melunasi hutangnya. Dia sadar itu. Dan ternyata raja membebaskan. Dan tidak hanya membebaskan tetapi menghapuskan hutangnya. Jadi si hamba tadi mampu melunasi hutangnya bukan karena kemampuannya, tetapi karena hutangnya dianggap lunas. Jadi belum lunas sebenarnya, tetapi dianggap lunas dengan cara menghapus hutang hamba tadi. Dan itu dilakukan oleh raja karena belas kasihnya. Nah, ternyata setelah dibebaskan dan dihapus hutangnya, ia justru kemudian menangkap dan mencekik serta memaksa hamba yang lain yang punya hutang kepadanya 100 dinar. Sebenarnya jumlah yang sangat sedikit dibandingkan dengan hutang yang dianggap lunas oleh sang raja tadi. Dan sekalipun hamba yang lain tadi memohon, bersujud, namun si hamba tadi tidak menerimanya, menolak permohonannya, dan justru memenjarakan hamba lain itu sampai hutangnya lunas. Nah, dari sini ada dua gambaran tadi. Seorang hamba punya hutang terhadap tuan atau raja, lalu ada seorang hamba lain punya hutang terhadap hamba tadi. Dan ada respon atau tindakan yang kontradiktif yang dilakukan. Sekalipun si hamba tadi sudah diampuni dan dianggap lunas hutangnya, tetapi dalam perkara yang lain dengan orang lain, dia justru tidak melakukan seperti yang sudah dia alami. Nah, untung ada kawan-kawan lain yang kemudian punya kepekaan sosial, yang menilai bahwa perbuatan si hamba tadi itu adalah perbuatan yang menyedihkan. Sehingga kemudian dilaporkan apa yang dilakukan si hamba tadi kepada tuan mereka. Konsekuensinya, karena perbuatannya tadi, si hamba tadi disebut sebagai hamba yang jahat. Lalu sang raja marah dan mencabut penghapusan hutang. Karena hamba tadi tidak tahu diri, artinya tidak memberi penghapusan hutang yang sama seperti yang sudah dia terima, yang sudah dia alami. Walaupun jumlah yang penghapusan hutang yang dia terima itu lebih besar. Maka kemudian raja tadi menyerahkan kepada Al-Gujo sampai lunas hutangnya. Nah, kalau kemudian tidak lunas, ya tinggal dieksekusi saja. Nah, itu gambaran-gambaran tentang apa yang Yesus tekankan lagi tentang bagaimana suatu pengampunan kepada sesama. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pesan yang bisa kita hayati dan kita refleksikan dari firman Tuhan ini
Yang pertama, hamba yang berhutang kepada raja dan hamba lain yang berhutang kepada hamba tadi itu sama-sama punya hutang, sama-sama berhutang, dan sama-sama sulit melunasinya, sehingga sebenarnya memiliki kebutuhan yang sama, yaitu penghapusan hutang atau pengampunan. Jadi hamba yang utang kepada raja tadi dengan hamba lain yang hutang kepada si hamba yang berhutang kepada tuan tadi, sebenarnya sama-sama kondisinya. Sama-sama punya hutang, sama-sama sulit melunasi, sehingga sama-sama punya kebutuhan untuk menerima pengampunan atau penghapusan hutang. Nah, ini bisa kita pakai untuk refleksi diri kita, bahwa diri kita dan orang lain atau sesama kita juga memiliki kebutuhan yang sama, bahwa kita ini butuh diampuni. Karena siapa yang berani menjamin bahwa dirinya tidak pernah berbuat dosa? Siapa yang menjamin dirinya bahwa dirinya tidak pernah menyakiti sesamanya, tidak pernah berbuat salah kepada sesamanya? Kita harus sadar bahwa baik diri kita, orang lain, sesama kita itu sama-sama butuh diampuni, membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Karena tanpa pengampunan dari Tuhan, maka kita tidak akan pernah sanggup untuk melunasi hutang dosa yang sudah kita lakukan. Dan jika kita sudah terlebih dahulu mendapatkan pengampunan dari Tuhan, mengapa kita tidak mengampuni orang lain? Apa kita mau disebut sebagai hamba yang jahat, manusia yang jahat, lalu Tuhan tidak berkenan kepada kita? Kalau kemudian kita dituntut untuk mengupayakan pelunasan akan kesalahan kita, apakah kita mampu? Itu yang pertama, bahwa kita harus sadar bahwa kita dan orang lain sesama kita itu sama-sama rapuh, sehingga sama-sama membutuhkan pengampunan. Itu adalah kebutuhan kita. Yang kedua, coba kita camkan ayat-ayat berikut ini. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Itu di Matius 18 ayat 35. Lalu juga di bagian doa Bapa kami yang selalu kita ucapkan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Lalu yang terakhir adalah, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kami juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Dari sini jelas bahwa kita itu dipanggil untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Menerima pengampunan dan mengampuni adalah tindakan yang tidak bisa dipisahkan, karena Tuhan tidak akan mengampuni kesalahan kita kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain. Itu yang harus kita camkan. Kita harus mawas diri. Ternyata pengampunan dari Tuhan bagi kita bisa terhalang ketika kita menyimpan rasa amarah, benci, dendam, serta menolak untuk memberi pengampunan bagi sesama. Jadi mari kita camkan ayat-ayat tadi yang muaranya sama. Kalau kamu mau menerima pengampunan dari Tuhan, ya ampuni orang lain. Jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka Tuhan pun tidak akan mengampuni kesalahanmu.
Jika demikian, masih menolak untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Semoga Roh Kudus menuntun kita untuk mengampuni orang lain tanpa batas. Amin. Jemaat, kami mohon untuk berdiri. Marilah kita bersama nyatakan pernyataan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami datang kepadamu membawa doa syafaat kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengarkan doa kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati mereka. Engkau sembuhkan dan Engkau pulihkan mereka, supaya di dalam keterbatasannya secara fisik, mereka tetap bisa bersyukur dan mengalami cinta kasih setia Tuhan. Dan biarlah itu menjadi motivasi dan semangat untuk mereka tetap terus menjalani kehidupan sehari-hari, sekalipun mereka sedang terbaring sakit. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu ataupun keluarga-keluarga yang sedang mengalami pergumulan yang berat dalam kehidupan mereka, yang menyebabkan mereka merasa putus asa, mereka merasa kehilangan pengharapan. Kiranya Engkau hadir ya Tuhan sebagai sumber pengharapan yang tetap menuntun mereka dalam segala keterbatasan yang mereka alami, supaya saudara-saudara kami ini, keluarga-keluarga ini, kemudian juga menyadari dan mengalami bahwa penyertaan Tuhan itu nyata dalam segala kondisi apapun, termasuk di dalam kondisi keprihatinan ataupun juga pergumulan yang sangat berat yang sedang mereka alami. Biarlah mereka mengalami bahwa Tuhan tetap hadir, menjadi penolong yang setia, yang akan menuntun mereka menuju jalan keluar. Ya Tuhan, tumbuhkanlah pengharapan dalam diri saudara-saudara kami ataupun keluarga-keluarga ini. Saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan bersama kami sebagai gereja. Ya Tuhan, kami sebagai persekutuan bersama orang-orang yang telah terlebih dahulu menerima pengampunan dari Tuhan, mampukan kami untuk mengejawantahkan itu melalui perbuatan dan tingkah laku kami, dalam kesediaan kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami, untuk berbuat tindakan kasih
terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga keberadaan kami sebagai gereja benar-benar mewujud nyata untuk mewujudkan kasih yang telah Engkau ajarkan. Kiranya kasih itu menjadi kekuatan di dalam kami tetap bersehati untuk melangkah bersama melayani Tuhan. Sekalipun kami terbatas dalam hal perjumpaan, namun biarlah kasih Tuhan itulah yang menyatukan kami sebagai umat-Mu. Mampukan kami untuk tetap berbuah, untuk melakukan hal-hal yang baik. Perbuatan-perbuatan kasih tetap kami lakukan melalui kehidupan keluarga kami masing-masing. Bapa kami yang di surga, saat ini kami juga memohon berkat-Mu untuk pelayanan YSAK Tegal yang mengampu TK Bagya Wacana dan SD Putra Wacana. Mampukan di dalam melaksanakan pelayanan di dunia pendidikan. Tetap Tuhan pakai menjadi saluran berkat-Mu, sekalipun ada banyak kendala dan keterbatasan, terutama dalam situasi pandemi COVID-19 ini, tetapi berkatilah TK Bagya Wacana dan SD Putra Wacana untuk tetap bisa memberikan pembelajaran kepada anak-anak melalui berbagai metode, dan bila itu mampu untuk menumbuh kembangkan karakter yang meneladan kepada Kristus dan pada akhirnya tumbuh menjadi generasi-generasi pembawa perubahan di masa-masa yang akan datang. Bapa kami yang di surga, saat ini kami berdoa untuk keadaan dunia ini, keadaan bangsa dan negara dan kota kami. Betapa kami belum usai untuk bergumul bersama terkait dengan pandemi COVID-19 yang melanda dunia, bahkan juga bangsa dan negara dan termasuk kota kami. Ya Tuhan, pada akhir-akhir ini terjadi lagi lonjakan kasus terjangkit COVID-19 di beberapa daerah, kemudian juga di dalam lingkungan kami. Kami tetap terus memohon ya Tuhan untuk belas kasih-Mu supaya pandemi ini bisa teratasi, dan Engkau berikan juga kesadaran kepada kami sebagai masyarakat untuk berlaku disiplin, untuk tetap menerapkan protokol kesehatan supaya mampu untuk membatasi atau mencegah penularan yang lebih dalam lagi. Kami tetap berdoa untuk setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah, oleh para medis yang saat-saat ini mulai kewalahan menangani kasus terjangkit COVID-19. Kami tetap menaruh perhatian untuk para medis dan juga setiap orang yang terlibat dalam penanganan ini. Tuhan berkatilah mereka, beri mereka semangat dan juga supaya mereka tidak kenal lelah untuk berjuang melayani saudara-saudara kami yang terjangkit COVID-19. Kami tetap terus menaruh pengharapan kami kepadamu, karena kami yakin Kau yang akan melindungi kami. Hanya Engkau yang memampukan kami untuk tetap terus bertahan dalam segala kondisi apapun. Karena itu kami serahkan untuk proses penanganan COVID-19 hanya ke dalam tangan kasih setia-Mu. Dan biarlah kami juga sebagai masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap peranan kami untuk berlaku disiplin dan menerapkan protokol kesehatan. Berkati juga ya Tuhan dalam bidang perekonomian supaya tetap mampu bergulir untuk memberikan pengharapan dan juga kecukupan kebutuhan masyarakat. Tuhan mampukan untuk semua pihak boleh berjuang dengan sekuat tenaga tanpa pernah menyerah terhadap keadaan, tetapi bisa melakukan apa yang terbaik untuk bagaimana kami bersama bisa bertahan dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Bapa di surga, pada saat ini kami juga terkhusus berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada hari ini atau dalam minggu-minggu ini berulang tahun. Tuhan berkati mereka, seiring usia mereka bertambah, berkati dengan berkat sukacita, damai sejahtera dan juga berkat kecukupan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah syafaat yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Dan jikalau saat ini kami juga hendak menaikkan doa pribadi kami, maka dengarkanlah doa pribadi kami yang demikian.
Bapa di surga, inilah doa syafaat dan doa pribadi kami yang semuanya kami minta dan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara yang selalu dikasihi Tuhan dengan penuh kelimpahan, marilah kita ungkapkan rasa syukur kita dengan menghaturkan persembahan yang kita dasari dengan firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarikh pasal 29 ayat yang ke-14 yang demikian bunyinya. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendiri persembahan yang kami berikan. Betapa banyaknya berkat
Jemaat kami undang untuk berdiri dan marilah kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kasih setiamu selalu menyertai sepanjang jalan kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas berkat-Mu yang berkelimpahan. Kami bersyukur ya Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam setiap sendi kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas pimpinan yang Engkau berikan bagi kami di dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu dan kami wujud nyatakan di dalam persembahan yang Tuhan berikan kesempatan pada hari ini. Tuhan, sungguh ya Tuhan, kami merasakan bahwa persembahan kami belum layak di hadapan-Mu, karena dosa-dosa yang terselip di dalam kami mempersembahkan persembahan ini. Tuhan, ampunilah segala dosa yang terselip di dalamnya. Dan berkatilah ya Tuhan persembahan ini, agar supaya menjadi layak dan hanya tertuju pada kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami serahkan persembahan ini dan hidup kami ke dalam tangan-Mu melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan tak berkesudahan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat tetap berdiri. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mengingat sabda Tuhan yang demikian, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mari kita berproses bersama menjadi pribadi dan komunitas yang saling mengampuni. Kini arahkanlah hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pergilah dan menjalankan perutusan kita untuk menjadi saksi Kristus di tengah kehidupan ini. Kami sedia menjadi saksi-Mu Tuhan. Marilah kita rayakan ibadah kita di tengah kehidupan ini. Kami hendak merayakan ibadah kami di tengah kehidupan kami. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.
Amin.